Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Baru, khususnya surat Yakobus, salah satu surat umum dalam Perjanjian Baru, dan kita telah sampai di pasal yang kedua, dimulai dari ayat ke-14. Dalam episode hari ini kita akan menjawab pertanyaan lama dan juga pertanyaan baru, apakah pembenaran karena iman atau karena perbuatan? Paulus mengajarkan kita bahwa pembenaran terjadi karena iman, dan Yakobus berfokus pada perbuatan. Jadi saya bertanya-tanya apakah pembenaran karena iman atau karena perbuatan? Dan bagaimana kita memahami apa yang Paulus katakan dan apa yang Yakobus katakan? Inilah topik hari ini. Saya mendorong Anda berpartisipasi bersama saya dalam pembelajaran ini. Persiapkan Alkitab Anda, tuliskan pertanyaan yang Anda miliki dan kirimkan kepada kami. Dengan anugerah Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Fayez Fuad dan Dr. Osama Atef. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kami akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita telah sampai pada ayat 14 dan mulai dari ayat ini di pasal 2 kita punya masalah yang sangat penting di depan yang dipertanyakan oleh banyak orang beriman. Apakah iman membenarkan atau perbuatannya yang membenarkannya? Apakah pembenaran karena iman atau karena perbuatan? Apakah pertanyaan yang berulang dalam konteks ini? Izinkan saya membaca terlebih dahulu ayat yang dimulai dari 14, kemudian kembali untuk bertanya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya telah membaca seluruh bagian ini demi pemirsa terkasih untuk menindaklanjuti pembacaan secara berurutan. Dr. Fayez di ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dan Alkitab sendiri mengajukan pertanyaan dengan tanda tanya, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah maksud pertanyaan ini?
Jika saya mengatakan bahwa Rasul Yakobus adalah Rasul yang lebih banyak melakukan sesuatu, dia tidak tertarik pada kata-kata tapi tertarik pada perbuatan. Dan dia tidak mencari akar tetapi tertarik pada buah. Dia tidak melihat ke dalam tapi dia menilai berdasarkan gambaran luarnya. Dia mengatakan bahwa jika Anda punya iman dan iman itu benar, maka itu pasti benar. Dibuktikan dengan perbuatan atau keputusan yang tampak dalam kehidupan orang yang menyatakan dirinya beriman. Mungkinkah seseorang berkata, saya seorang yang beriman, namun tidak ada yang membuktikan bahwa dia beriman, tidak ada karya. Jika saya menarik perhatian pemirsa terkasih, bahwa dia tidak berbicara tentang perbuatan baik, karena terlalu banyak orang yang berbuat baik dan bahkan mereka tidak beriman dan mungkin mereka Dengan jahat tekanan apa dan perbuatan berdosa. itu dikatakan baik? Menurut standar orang, tetapi di sini Alkitab tidak berbicara tentang perbuatan baik, namun ia berbicara mengenai perbuatan iman. Pekerjaan yang dihasilkan oleh iman, karya-karya ini tampaknya salah di mata orang, namun iman menjelaskan mengapa keputusan-keputusan ini merupakan perbuatan iman. Itu bukanlah perbuatan baik. Saya ingin menarik perhatian pemirsa bahwa dalam paragraf ini dia berbicara tentang iman tanpa perbuatan sebanyak 6 kali. Iman tanpa perbuatan 6 kali, dan dalam ayat 14, seorang berkata, apa yang baik? Aku punya keyakinan dalam hatiku, tapi aku tidak melihatnya. Hanya Tuhan kita yang melihatnya, tapi aku tidak. Saya ingin melihatnya. Tetapi jika Anda memiliki keyakinan yang sejati, saya akan melihat hasilnya yang dihasilkan oleh iman ini. Saya tidak bisa melihat. Begitu juga dengan iman yang Anda akui, iman yang seperti itu menyelamatkan Anda? Tentu saja tidak. Di sini dia tidak berbicara tentang iman sejati yang merupakan anugerah dari Tuhan, tetapi Iman yang jenis seseorang berpura-pura keyakinan yang diklaim memilikinya. seperti itu. Benar. Dapatkah iman yang Anda klaim ini menyelamatkan Anda? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman yang benar adalah anugerah dari Tuhan. Hanya iman yang dapat menyelamatkan dan membenarkan. Meski begitu, iman yang membenarkan dan menyelamatkan saya di hadapan Tuhan tidak bisa Tidak berdiri bisa sendiri. berdiri sendiri. Hal itu pasti akan terwujud melalui perbuatan, yaitu perbuatan iman. Oleh karena itu saya dapat mengatakannya dengan kata lain, dapatkah orang yang mengaku beriman ini bebas dari bukti eksternal kecuali manusia? Jawabannya Saya tidak. mengerti Silakan. bahwa kita mempunyai tipe iman. Ada keyakinan mental. Ya, baca tentang Simon di Kisah Para Rasul 8, dia percaya dan setelah itu dia binasa. Dalam Yohanes 2, saya melihat banyak orang banyak ketika mereka melihat tanda-tanda yang dilakukan Tuhan, percaya kepadanya. Tetapi Tuhan tidak Percaya. mempercayakan dirinya kepada mereka karena mereka tidak memiliki iman yang benar. Selain itu, menurut saya Yakobus di sini tidak mengatakan apa baiknya jika seseorang mempunyai iman. Tentu itu bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Tapi dia bilang apa gunanya kalau ada yang berkata. Jadi dia bicara di sini hanya Mengklaim. klaim yang kosong, Oke. tanpa adanya rasa memiliki iman yang sejati. Oke, izinkan saya membaca ayat 15 yang berbicara tentang contoh praktis. Contoh praktis yang membedakan mana yang benar dan mana yang diklaim. Ia berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai makanan dan kekurangan makanan sehari-hari, daripada hanya berkata kepada mereka, pergilah dengan damai, hangatkan dirimu, atau beri makan dirimu sendiri, ataupun hal lainnya. Ada yang berkata tapi tanpa tindakan. Apa yang Anda lihat? Maksud saya dia menunjukkan contoh praktis yang membuat saya dipertaruhkan. Sesungguhnya jika ada saudara laki-laki atau perempuan yang membutuhkan dan saya hanya mengatakan kepada mereka dan mendoakan mereka semua yang terbaik agar kenyang ataupun hangat, dan konon ini adalah kata-kata yang sangat-sangat bagus. Tapi ini bukan hanya sekedar kata-kata. Saya mungkin tanpa sepatah kata pun memberi mereka kebutuhan mereka. Dan ini akan menjadi bukti praktis. Hal ini seharusnya mengarahkan kita untuk meninjau diri kita sendiri, melakukan apakah perkataan kita mendahului tindakan kita, atau tindakan kita mendahului perkataan kita. Oke. Seperti ada yang dalam firman Tuhan dalam kitab Matius 5, ayat yang ke-19. Oke, sebagai kelanjutan dari kata-kata ini, saya perlu menempatkan pertemuan doa kita pada posisi yang penting. Di gereja-gereja dan pertemuan-pertemuan kita, ketika orang miskin disebutkan, kita berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah mereka. Namun tidak pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa Tuhan akan berbelas kasihan terhadap orang miskin melalui saya. Melalui saya. Jadi mungkin milik saya berlebih, punya stok, atau punya surplus. Sementara saya punya orang-orang yang membutuhkan di gereja lokal. Tapi saya akan menganggap diri saya orang baik jika saya hanya mendoakan mereka. Saya berdoa agar Tuhan bisa memenuhi kebutuhan mereka, tetapi melalui orang lain, bukan melalui saya. Jadi dalam konteks membedakan iman yang benar dan iman yang mengklaim, apa yang Anda lihat dari keengganan dan kesiapan untuk menjadi alat yang mungkin digunakan Tuhan bagi orang lain?
Jika saya menceritakan suatu kisah sederhana, mungkin lucu tapi penuh makna bagi saya, seseorang yang sangat kaya sedang berdoa bersama keluarganya di rumah. Ia mendoakan orang miskin dan saudara X atau saudari Y yang miskin dan membutuhkan. Ya Tuhan, penuhi kebutuhan mereka sedang berkati musim seperti ini dan seterusnya. Jadi sementara orang kaya berdoa untuk penuhan kebutuhan orang miskin, putranya yang masih kecil menyodoknya dan berkata, "Ayah, kamu bisa melakukannya, kamu tidak perlu mengganggu Tuhan." Jadi jika Anda bisa melakukannya, maka lakukanlah, terutama firman Tuhan, khususnya dalam 2 pasal yang sangat penting yang membahas tentang pemberian orang Kristen. Dalam 2 Korintus pasal 8 dan pasal 9, ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa mengirimkan kebutuhan orang miskin, tetapi Dia menyalurkannya melalui orang lain. Seorang gadis muda yang memakai sepatu robek dan baju robek ketika dia hendak pulang dari sekolah minggu, salah satu orang kafir mengejeknya dan berkata, "Apa yang mereka ajarkan padamu?" Dia bilang, "Mereka mengajariku Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan." Jadi dia berkata, "Baiklah sayang, jika Tuhan adalah gembalamu dan kamu tidak akan kekurangan, Dia tidak akan meninggalkan kamu dengan pakaian yang robek dan sepatu robek." Dia berkata kepadanya, "Tuhan tidak lupa mengirimkan kepadaku apa yang kubutuhkan. Dia mengirimkannya melalui seseorang, tetapi Dia lupa. Benar. Dia lupa membawakannya kepadaku. Seringkali Tuhan mengirimkan kebutuhan orang miskin melalui kita jika kita siap sedia. Melalui kita Dia memenuhi kebutuhan saudara kita yang miskin." Dan itulah kebenaran praktisnya. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, Yakub penulis surat ini adalah orang yang lugas dan jernih. Ia tidak berkisar pada topik tersebut, melainkan menyentuh intinya. Sehingga ia memulai topik praktis barunya dengan pernyataan berikut. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Tentu saja jawaban yang ditunggu Yakub adalah tidak ada manfaatnya. Mengapa? Karena iman dan perbuatan adalah saling melengkapi. Jadi, tindakan eksternal perilaku dan situasi kehidupan baik bersaksi tentang keabsahan iman atau menyangkalnya, mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika tidak, manusia akan menjalani kehidupan yang salah dan munafik. Tentu saja, jika perilaku seseorang tidak menunjukkan keimanannya, maka sia-sialah imannya. Dalam ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa yang dimaksud dengan hakikatnya adalah mati? Apa yang dimaksud dengan hakikatnya iman itu adalah mati? Kata mati artinya sia-sia, tidak ada kemungkinan menghasilkan buah. Saya memahaminya dengan cara yang dikatakan oleh salah satu pelayan yang terhormat, ketika saya pergi pada Tuhan untuk membenarkan saya menghampirinya dengan iman saja. Hanya iman yang bawa kita kepada Tuhan kita. Namun setelah saya menghadap Tuhan kita dengan iman saya kepadanya, saya kembali bukan dengan keyakinan saya saja, tapi yang pasti Dia akan mengizinkan saya kembali dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ini penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saat saya kembali, saya harus membawa buah. Jika saya kembali dan berkata, aku pergi menghadap Tuhan kita untuk menyelamatkan dan menekan diriku sendiri, dan aku kembali tidak dipenuhi dengan buah kebenaran dan perbuatan yang merupakan perbuatan iman, maka itu berarti aku tidak kemana-mana. Ada dituduh seperti yang telah kita bicarakan, dan keyakinan seperti itu yang mengklaim tidak dapat menghasilkan karya yang memuliakan Tuhan di hadapan manusia. Iman ini sia-sia dan tidak menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan beberapa orang, kata mati adalah ungkapan yang sama yang digunakan untuk Sarah ketika dia yakin akan kemandulan rahimnya. Tidak ada harapan bagi Sarah untuk bisa menghasilkan buah. Benar. Kita masih berbicara tentang yang namanya pengakuan iman. Benar. Benar begitu? Saya ingat pohon ara berdaun yang tampaknya penuh kehidupan, penuh buah. Akan tetapi ketika Tuhan mendekat kepadanya, yang mendapati bahwa pohon itu tidak menghasilkan buah dan sia-sia saja. Mengklaim. Oke. Kami ingatkan pemirsa terkasih bahwa kita masih berbicara tentang pembenaran praktis di hadapan manusia atau kebenaran praktis di hadapan manusia. Ia tidak berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah seperti yang Paulus ajarkan dalam Roma 3 dan Galatia 3. Roma 3 dan Galatia 3 berbicara tentang pembenaran di hadapan Allah dengan hidup dan iman yang bekerja. Tetapi di sini di hadapan Tuhan yang kita bicarakan, apa yang diperlukan untuk mewujudkan jenis iman ini melalui perbuatan lahiriah. Benar begitu? Benar. Ayat 18 mengatakan,
Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan pada aku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Mohon penjelasan Anda, Dr. Osama. Penting sekali kita mengetahui bahwa Yakobus sangat tertarik dengan masalah perkataan dan juga masalah lidah. Dia akan memperluas isu-isu ini di pasal yang ketiga. Namun di masing-masing dari 5 pasal, dia menyampaikan pokok bahasanya dengan cara tertentu. Di sini ia berkata, tetapi mungkin ada orang berkata sebagai tanggapan perkataan sebelumnya pada ayat yang ke-14, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, seolah-olah dia memaparkan kepada kita sebuah perdebatan verbal, suatu diskusi argumentatif antara orang yang mengaku beriman dan seorang percaya yang sejati. Yang menanggapi klaim ini dan berkata, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatanmu. Faktanya, kehidupan dari spiritual mempunyai substansi dan juga penampakan. Substansinya memerlukan kehadiran dari penampilan. Namun keberadaan wujud tidak mengharuskan adanya substansi. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja. Hakikatnya adalah iman. Buah dan hasilnya adalah karya. Tetapi jika saya mengklaim kepemilikan saat itu dengan memiliki buah ini, tanpa hasil seperti ini, oleh karena itu ini adalah klaim yang salah. Persis seperti hakikatnya adalah kasih dan buahnya adalah kerja keras. Dan substansinya adalah harapan dan buahnya adalah ketekunan. Begitu juga iman yang benar. Hasil dan bukti keimanan yang benar adalah perbuatan. Dia berkata kepadanya, kamu berkata bahwa kamu mempunyai iman, tunjukkanlah kepadaku tanpa perbuatan. Mustahil. Siapa yang melihat iman ini? Siapa yang bisa menilainya? Tuhan. Namun, kita juga harus menunjukkan kebenaran kita di hadapan manusia. Oke. Hal itu tampak melalui karya. Saya menganggapnya sebagai pernyataan yang menantang. Juga tidak mungkin untuk membuktikan iman Anda tanpa perbuatan. Tetapi Melalui saya mampu pekerjaan saya, menunjukkan iman saya saya dengan menunjukkan perbuatan iman saya. saya. Menunjukkan iman melalui perbuatan. Benar. Dr. Fayez, di ayat 19 kita berdiri di hadapan monoteisme. Bisa dikatakan juga setan memiliki iman dalam masalah monoteisme. Jadi ia berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Ini adalah keyakinan bahwa Tuhan itu Esa. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu. Dan mereka gemetar. Mohon jelaskan tentang kepercayaan setan. Meskipun mereka percaya pada keesaan Tuhan, apa kekurangannya? Ini adalah pengetahuan yang masuk akal yang dimiliki setan bahwa Tuhan itu Esa. Semua orang mengetahuinya atau banyak orang mengetahuinya. Saya pikir setan tahu lebih dari itu. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa Tuhan itu Esa, tetapi mereka juga mengetahui bahwa Kristus adalah anak Tuhan. Mereka juga tahu bahwa suatu hari nanti Kristus akan datang untuk memerintah. Benar. Dan suatu hari Kristus akan menyiksa setan. Dan suatu hari, salah satu setan mengaku dan berkata, engkau datang hendak menyiksakan kami, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dan suatu hari nanti setan-setan akan berteriak dan berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi ini adalah pengetahuan mental yang diketahui oleh setan dan terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Tapi iman verbal dan doktrinal, pengetahuan mental, bukanlah iman Kristen dan bukan kebenaran iman, tetapi iman sebenarnya adalah yang saya tetapkan, pengetahuan yang sampai pada saya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saya serahkan pada diri saya sendiri. Kristus bukanlah penebus umat manusia, Kristus bukanlah penyelamat dunia, namun iman sejati adalah Kristus adalah penyelamatku, penebusku, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah iman sejati yang menuntun saya pada Tuhan dan itulah yang menyelamatkan saya. Setan mempunyai ilmu yang sia-sia, pengetahuan tentang setan membuat mereka takut kepada Tuhan dan mereka tidak mendapat manfaat apapun. Baiklah, ini saya tekankan lagi bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Dalam surat Ibrani pasal 2, ia berkata bahwa Tuhan tidak memberikan bantuan tentang urusan malaikat. Sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Kristus melalui kematian dan penebusannya di kayu salib tidak menyelesaikan masalah malaikat jatuh yang menjadi iblis. Setan tidak mempunyai penebusan. Namun Kristus dengan kematian di kayu salib demi kita memecahkan masalah kita sendiri. Masalah keturunan Abraham yang berjalan dalam langkah iman. Bapak kita Abraham, Bapak semua orang beriman. Dia memecahkan masalah kita sendiri. Setan tidak mempunyai penebusan. Inilah sebabnya mereka ketakutan. Baik, tapi kita juga berbicara tentang ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dan itu adalah salah satu bukti terkuat mengenai isu keesaan Tuhan di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sudah penuh dengan ayat-ayat pembuktian monoteisme, seperti dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Namun perjanjian baru yang memuat ayat ini juga mengatakan bahwa iman Kristen mengajarkan Tuhan itu esa. Dan di dalam agama Kristen tidak ada yang disebut dengan politeisme. Betul. Kita bisa mengatakan bahwa iman yang mati adalah iman yang mempengaruhi lingkaran pemikiran, jadi saya percaya doktrin yang sehat. Iman setan bahkan lebih jauh lagi karena mempengaruhi lingkaran pikiran dan juga perasaan. Mereka percaya dan gemetar, namun tetap saja iman setanlah yang sudah pasti tidak selamat. Iman yang sejati adalah iman yang dalam, bukan iman yang dangkal. Itu mempengaruhi lingkaran pikiran, jadi saya yakin dan mempengaruhi lingkaran emosi, tapi itu bisa juga mempengaruhi dari kemauan. Dan menghasilkan pekerjaan sehingga menjadi iman yang bekerja oleh kasih. Inilah iman yang membenarkan. Kita perlu membicarakan topik ini. Hanya bersandar pada iman dan hanya bersandar pada perbuatan. Manakah yang benar dan bagaimanakah kita menyikapinya? Faktanya saya dapat mengatakan bahwa iman dan perbuatan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dan tidak mungkin memisahkan antara iman dan juga perbuatan. Namun jika Anda mengatakan kepada saya bahwa pembenaran adalah karena iman dan perbuatan, saya pasti akan mengatakan tidak. Karena iman yang bekerja adalah iman yang Maksud Anda iman membenarkan. yang berbuah? Tepat sekali. Jika tidak, itu adalah Benar. iman yang mati. Tidak ada manfaatnya. Maka kita tidak memisahkan antara iman dari pekerjaan. Tapi maksud kita adalah Tuhan tidak menunggu untuk melihat karya saya. Untuk menilai hati saya, dia menguji hati kita. Tapi kalau ini iman, tidak dibuktikan keberadaannya melalui hasil kerja. Itu hanya sekedar klaim belaka. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang berpikir bahwa Yakobus bertentangan dengan Paulus. Seperti yang Paulus katakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dan Yakobus mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatan. Faktanya dia dibenarkan karena iman dalam Kejadian 15. Dan dibenarkan melalui perbuatan dalam Kejadian 22. Kebenarannya karena iman dinyatakan di hadapan Allah dan kebenarannya melalui perbuatan-perbuatan yang dinyatakan di hadapan kita. Inilah sebabnya dia mengatakan dalam ayat 22. Kamu lihat, bukan Tuhan lihat. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Namun kitalah yang melihat pembenaran melalui perbuatan. Oke, Saudara Faiz, Saudara Osama berbicara tentang pembenaran Abraham karena iman dan juga melalui perbuatannya. Dan pembenarannya melalui perbuatan dinyatakan ketika dia melakukan sesuatu. Dikatakan di ayat 21, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saya butuh komentar tentang apa yang Rahab perbuat dan di manakah hal itu muncul dalam lingkaran pembenaran melalui perbuatan. Jika saya menegaskan dan mengulangi bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan baik, karena banyak orang berbuat baik padahal mereka tidak beriman. Namun perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan iman. Iman menghasilkan keputusan, pilihan, dan sikap yang membuktikan bahwa iman sejati berdiri di belakang keputusan ini, walaupun terlihat aneh di mata orang banyak. Apa yang dilakukan Abraham ketika ia mempersembahkan putranya di atas mezbah sudah menjadi standar semua orang. Bukan perbaikan, tapi itu kegilaan. Pria ini gila karena dia akan persembahkan putranya sebagai korban. Namun ini adalah pekerjaan iman. Sebagaimana yang Tuhan minta, berdasarkan wahyu ilahi kita menemukan, mengetahui, dan menyadari bahwa inilah perbuatan iman yang Rahab lakukan ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain adalah standar pengkhianatan orang. Bahkan itu adalah pengkhianatan besar yang memerlukan penilaiannya, namun keyakinan ada di balik keputusannya. Karena Rahab berkata kepada orang suruhan itu, ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami. Rahab berkata kepada mereka bahwa sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan bumi di bawah. Dia percaya dengan begitu kami mendengarnya hati kami jadi leleh, sebab kami telah mendengar bagaimana Tuhan mengeringkan air laut merah di hadapanmu dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amor itu. Dia tahu dan pengetahuan ini menuntunnya untuk mengambil keputusan. Dia menempatkan dirinya di sisi umat Tuhan dan menerima keputusan tersebut. Dan menantang Raja Yeriko dan dunia dan lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Dia menunggu mereka kembali dan Tuhan akan membiarkan dia menjadi bagian dari umatnya. Jadi, menurut standar orang, Rahab gila dan ini adalah pengkhianatan besar. Tapi keyakinan membiarkannya untuk berkata, aku akan berdiri di sisi Tuhan. Dan umat Tuhan dan iman ini menyelamatkannya dan membenarkannya. Dan membuktikan bahwa dia mempunyai iman sejati. Izinkan saya memberi contoh dari perjanjian baru, misalnya orang seperti Zakheus. Sifat, status, dan biografinya sangat keterlaluan. Tetapi Kristus datang ke rumahnya. Dan keselamatan telah datang ke rumah ini. Imannya pada Kristus memberi hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia dibenarkan di hadapan Allah karena ia menerima Kristus. Dan segera dia mulai membagikan harta miliknya dan mengganti Buah apa yang karya. telah dicuri. Dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Sehingga ia dibenarkan di hadapan manusia melalui perbuatan-perbuatannya. Namun ia dibenarkan di hadapan Allah karena menerima pribadi Kristus. Keduanya diperlukan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan Untuk pekerjaan karya. baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu adalah perbuatan baik dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia.
Namun Alkitab menyebut perbuatan baik dari sudut pandang manusia adalah perbuatan yang sia-sia. Jadi jika ada iman yang mati, maka ada juga perbuatan yang mati. Kita selalu mengatakan bahwa kita diciptakan di dalam Kristus bukan karena perbuatan, tetapi untuk Untuk melakukan karya. Jadi perbuatan baik adalah buah ciptaan baru dan iman yang tulus. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Iman macam apa yang tidak bisa menyelamatkan ini? Di sini dia mengatakan jika ada yang berkata berarti orang itu mengaku bahwa ia mempunyai iman, tetapi iman yang mati tidak mempunyai ciri-ciri lahiriah atau buahnya. Jadi ini adalah klaim dan bukan iman yang nyata. Oke. Benar. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini, kata tersebut mengajarkan kita, terlebih di ayat 9, ada jenis iman yang disebutkan sebagai iman setan. Anehnya, inti dari keyakinan ini 100% benar. Mereka percaya pada Tuhan yang Esa. Namun keyakinan ini gagal menyelamatkan mereka. Mengapa? Tentu saja karena setan tidak punya kesempatan untuk diselamatkan, dan dia tidak mendapat manfaat dari penebusan Kristus. Karena penebusan Kristus tidak dikembangkan untuk para malaikat tetapi manusia. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ini hanyalah pengetahuan mental seperti yang diyakini banyak orang pada monoteisme, namun tetap hanya sebagai informasi dalam pikiran, keyakinan pada suatu doktrin, keyakinan pada suatu permasalahan. Tetapi iman yang menyelamatkan melampaui penalaran logis dan melampaui perasaan dan mencapai kehendak batin yang kemudian menyebabkan manusia menerima karya Kristus di kayu salib. Penerimaan yang rela berarti membuka hati kepada Kristus untuk masuk ke dalam hati dan berkuasa atas kehidupan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Pemirsa terkasih, mengetahui tentang Tuhan saja tidak cukup. Dan tidaklah cukup hanya mempunyai informasi tentang Tuhan. Dan tidaklah cukup untuk mengetahui bahwa Tuhan itu Esa. Namun sangatlah baik untuk mengetahui Anda harus menerima wahyu Tuhan yang Maha Esa tentang dirinya di dalam anaknya. Jika Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Kristus adalah wahyu terakhir dari Allah yang sempurna dan menerima Kristus sebagai Tuhan. Dan penyelamat hidup Anda adalah iman yang menyelamatkan dan juga membenarkan. Saya ingin tahu jenis iman kepada Kristus seperti apa yang Anda miliki. Jika Anda berkata Kristus adalah seorang nabi yang hebat, atau guru yang hebat, itu tidak cukup. Anda harus percaya kepada Kristus, sebagaimana Tuhan yang bermanifestasi dalam daging. Dan satu-satunya penebus dan pengorbanan yang besar, dan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali Kristus. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.